Beritahukan kepada penggugat PDIP, tergugat KPU, dan tergugat dua intervensi kepada pihak intervensi bahwa hari ini seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH.M.H. dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini, ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Permainan apa ini? Hakim PT UN-nya sakit, jadi putusannya tidak bisa dibacakan. Padahal tentu sudah disiapkan mestinya. Ini tinggal membacakan putusan saja. Luar biasa. Ini kita harus soroti dalam dua sudut pandang. Hakim PT UN sakit, putusan tentang Gibran, pencawapresan Gibran yang digugat oleh PDIP akhirnya ditunda ke tanggal 24 Oktober. Sidang gugatan IBHRS, sidang pertama kemarin, berapa hari kemarin, tanggal 8, itu juga ditunda ke tanggal 22 Oktober. Jadi sudah ada dua sidang yang ditunda menunggu pelantikan Prabowo. Hakim PT UN Jakarta sakit. Putusan gugatan PDIP soal penetapan cawapres Gibran ditunda. Aduh, ayak wae ya. Nunggu Jokowi lengser baru diambil keputusan. Ya tampaknya begitu ya, Zaitun. Mau sebelum atau sesudah 20 Oktober Gibran harus turun. Nah, sepakat ya. Jadi memang betul ada dua perspektif yang harus kita lihat ketika kita mendengar Hakim PT UN Jakarta sakit. Jarang-jarang kita dengar acara sidang sepenting putusan gugatan kok bisa sakit? Ya iya, oke, kita tahu sakit itu takdir Allah. Cuman kan dalam beberapa konteks, dalam beberapa momen, biasanya ini bisa dikondisikan. Ini menjadi sebuah kejadian yang mudah dipersepsi oleh publik bahwa sebenarnya tidak sakit ini hakim. Tapi alasan saja sakit ini. Kenapa? Kalau gugatan hari ini kemudian disampaikan, diterima, goncang itu jagat politik Indonesia hari ini. Karena kalau gugatan PDIP diterima, maka pencawapresan Gibran batal. Jadi tanggal 20 Oktober yang dilantik hanyalah Prabowo. Ini ya logikanya nih. Dari tanggal 10 ke tanggal 20 ini masih ada jeda 10 hari di mana Jokowi masih menjadi presiden. Tentu ini terkait dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin beberapa hari yang lalu, makan malam yang sampai 2 jam diskusi santai sambil ketar-ketir. Kita menduga dengan amat keras bahwa di situ ada penentuan, salah satunya adalah pemutusan PT UN jangan disampaikan di 10 Oktober. Karena resikonya terlalu besar. Mungkin ada tekanan-tekanan dari Jokowi. Saya masih menjabat loh 10 hari ke depan. Saya bisa munculin dekret loh. Saya bisa mengerahkan aparat loh dan sebagainya. Mungkin ini kan dialog imajiner. Cara kita membaca
bagaimana Jokowi memposting pertemuan dengan Prabowo selama 2 jam itu. Kalau ditolak, desakan publik akan semakin kuat. Apalagi 14 Oktober, Faisal Assegaf dan kawan-kawan sudah mengundang secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia yang mau membersamai di Balai Sudirman. Saya nggak tahu tuh kapasitasnya berapa, 1.000, 1.400, 2.000. Kalau nggak muat itu sampai ke pelataran mungkin, nggak tahu. Mudah-mudahan izin kepolisiannya tidak dipersulit. Sebetulnya izinnya dari gedung ini. Belum lagi mahasiswa yang akan berkumpul di DPR, yang akan unjuk rasa. Nah, mungkin jalan tengahnya itu, oke, apapun keputusannya, tapi jangan diambil sekarang. Nanti saja setelah pelantikan. Bisa jadi itu jalan tengahnya. Jadi mau dipertahankan, mau ditolak ataupun dikabulkan, setelah 20 Oktober relatif kondisi lebih aman. Walaupun baru 4 hari setelah pelantikannya. Mungkin di hari pelantikan itu Prabowo akan memberikan sebuah statement yang akan menguatkan salah satu pihak atau rakyat. Kita lihat dulu kabarnya ya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada siang ini. Hal itu karena Ketua Majelis Hakim PT UN Jakarta dikabarkan sedang sakit. Ini harusnya diperkuat nih, sakitnya sakit apa? Sakit rorombehen di kaki kan juga ada ya kalau sering jalan nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal tuh. Sakit flu, sakit gigi, sakit hati, atau apa itu? Harusnya disebutkan dong, biar menguatkan, nggak sekedar bilang sakit saja. Tunjukkan surat sakitnya. Kan karyawan aja kalau nggak masuk harus ngasih surat sakit itu. Pak Joko Setiono, oh Joko juga namanya, selaku ketua majelisnya dalam kondisi sakit sehingga pembacaan putusan ditunda, ujar juru bicara PT UN Jakarta Irwan Mawardi Kamis hari ini tadi. Yang ada di thumbnail itu di tengah-tengah itu nampaknya itulah Irwan Mawardi. Menurutnya, sakitnya ketua Majelis Hakim PT UN Jakarta yang menangani sebuah perkara gugatan tak bisa digantikan. Padahal cuma bacain gugatan ya. Ya aturannya barangkali begitu. Dan nggak boleh juga dipaksain pakai kursi roda begitu. Makanya info sakitnya harusnya lebih jelas. Tak terkecuali dalam perkara gugatan PDIP. Maka itu sidang bakal digelar kembali pada Kamis 24 Oktober dengan agenda serupa berupa pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court. Tuh padahal putusannya pembacaan secara elektronik loh. Ya gimana lagi ya. Mungkin tadi ini yang dianggap jalan tengah. Asumsi lain, Jokowi masih berhasil cawe-cawe untuk membatalkan upaya mereka membatalkan Gibran. Upaya dari tokoh-tokoh kritis, mahasiswa dan sebagainya batalkan pencalonan Gibran, nah, itu dibatalkan lagi oleh Jokowi. Jadi biar jadi itu barang Prabowo Gibran meskipun hanya untuk beberapa saat, biar ada dalam sejarah. Begitu kali ya. Karena sekarang ada gerakan untuk tidak memunculkan foto Gibran itu di ruang-ruang kantor, ruang sekolah dan sebagainya. Sebetulnya katanya enggak apa-apa karena nggak ada kewajiban. Tak bisa, kalau hakim anggota bisa digantikan, tapi kalau ketua majelisnya berhalangan seperti sakit atau dinas keluar kota, itu putusannya ditunda. Tuturnya masih mending nih pakai sakit. Coba kalau kenapa nggak dibatalkan? Karena lagi dinas keluar kota. Ya ampun. Sepenting ini untuk rakyat Indonesia yang ditunggu-tunggu ini 10 Oktober terutama oleh PDIP. Tampaknya deal-dealan dengan PDIP antara PDIP dengan Kim Plus atau dengan Gerindra memang belum selesai nih. Jadi masih gantung gitu. Atau mungkin malah bagian dari deal-deal politiknya. Oke, PDIP masuk ke kabinet Prabowo, tapi PTWN-nya ditolak ya. Atau minimal tidak disampaikan sebelum 20 Oktober ya.
Kan bisa jadi kemungkinannya begitu gitu. Bang, tadi kan sempat disinggung bahwa ini kan putusan PT UN ini nanti 24 Oktober, artinya setelah Gibran sendiri dilantik jadi Wapres. Konsekuensinya seperti apa sih Bang? Apakah gugatan dari PT UN ini nanti bisa membatalkan gitu atau menganulir pelantikannya Gibran? Padahal kan sudah dilantik dari 20 Oktober gitu. Ya, kalau dianulir setelah pelantikan tidak bisa. Karena bagaimanapun dia dianggap sudah dinyatakan sebagai wakil presiden yang dilantik oleh MPR. Oleh karena itu adalah forum parlemen yang penting, besar begitu ya. Maka putusan pengadilan itu hanya menjadi dasar alat bukti bagi anggota DPR mengajukan usul pemberhentian wakil presiden. Jadi begitu diputuskan tanggal 24 Oktober bahwa ada mekanisme yang tidak sah dalam proses pencalonan sehingga pelantikan juga dianggap tidak sah, tetapi itu menjadi dasar bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian wakil presiden.